agama sekarang menjadi dalam tanda petik ya, itu jadi permusuhan, jadi border ya. Ya jadi border, orang fanatisme dan sebagainya. Ternyata bola yang menyatukan, dan ada satu ayat yang dibacakan di opening ceremony itu, Al-Hujurat 13 itu yang begitu indah, dibaca semua orang jadi dakwah. Qatar tegas, mereka punya prinsip gitu ya, bahwa LGBT kan tidak boleh. Jadi yang pelangi itu nggak boleh. Bahkan ada analisa pokoknya tim-tim yang mendukung LGBT kalah dalam pertandingan itu, Swiss, Jerman dan sebagainya. Kalau mentalnya nggak kuat, Argentina itu pertandingan pertama kalah, dan kalahnya sama Arab Saudi lagi. Dan kemudian orang di waduh gitu, Saudi punya Allah gitu, Argentina cuma punya tangan Tuhan gitu, cuma tangannya aja gitu. Dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Tauhid Cinta. Kali ini kita akan membahas mengenai pernak-pernik dan hal yang menarik tentang Piala Dunia. Ya, Piala Dunia telah berlalu dan Argentina keluar sebagai pemenang. Banyak hal penting dan menarik yang bisa kita jadikan pelajaran, ibroh, yang dari awal pembukaan sampai akhir itu banyak values yang bisa kita petik dan menjadi pembelajaran buat kita semua. Nah, saya akan membincang ini dengan Ustadz Mukhlisin, seorang juga pecinta bola yang juga adalah dosen di Institut Ilmu Al-Quran dan pembina di channel Tauhid Cinta ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Ustadz, Argentina menang. Wih, Tadinya megang Messi Ustadz, atau megang Argentina, atau Arab Saudi atau Maroko? sekali Argentina tetap Argentina. Oh, aduh. Fanatik banget. Fanatik banget, nggak boleh fanatik. Bola mah harus. Fanatisme buta itu Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kenapa Argentina? Ya faktor Messi ya, saya kira. Akhirnya setelah 36 tahun menanti ini gelar juara dunia ketiga ya dari Argentina, setelah final yang Masya Allah itu luar biasa itu, apa jantungan semua orang di seluruh dunia gitu ya, sampai tos-tosan lah ibaratnya, sampai adu penalti. Akhirnya penantian setelah 5 kali ikut Piala Dunia, 20 tahun nunggu, di akhir karirnya umur 35 tahun akhirnya Messi mendapatkan. Banyak komentar mengatakan itu akhirnya Messi menamatkan sekolah sepak bolanya. Tinggal ini aja Mas Rifki yang belum, emas di Olimpiade sudah, Piala Dunia U20 sudah, gelar Copa America sudah, gelar Copa America juaranya sama juara Eropa sudah menang, gelar Barcelona banyak, Liga Champions banyak. Jadi tinggal Piala Dunia, sehingga disejajarkanlah sekarang sama Maradona, sama Pele dan orang-orang yang hebat lainnya, sehingga banyak orang sampai mengatakan nih Messi ini bukan dari bumi gitu, dari planet lain, luar biasanya. Nah, apa sih yang menarik dari pembukaannya? Kita tahu kan banyak hal-hal yang menarik yang di luar dugaan, yang itu juga menjadi atensi dari banyak penonton di seluruh dunia. Iya. Saya kira satu ya, ini Piala Dunia pertama di negeri Arab ya, sesuatu yang dalam tanda petik lah. Morgan Freeman itu ketika di opening ceremony 20 November yang lalu mengatakan banyak orang salah paham tentang negeri Arab ya, negeri terorisme gitu ya, negeri yang anti modernitas gitu. Dan ternyata 1 bulan ini disuguhkan bahwa seorang negara Qatar bisa menyuguhkan Piala Dunia yang luar biasa. Kalau Mas Rifki ngelihat pertandingannya ya, stadionnya begitu megah gitu, tata letak suara, laser segala macam, itu ternyata Arab yang diidentikan dengan anti modernitas, negeri gurun, nggak maju, itu ternyata membalikkan semua itu dengan performa yang luar biasa. Makanya banyak orang mengatakan ini Piala Dunia terbaik gitu. Itu saya kira catatan penting pertama ya, bahwa ini negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi banyak hal yang menarik ya. Yang pertama misalkan ternyata kita dari opening ceremony aja, dialog antara Morgan Freeman sama
Ghanim Al-Muftah Dan ada ayat yang dibacakan sakit di situ. gitu. Ternyata di situ sepak bola yang menyatukan, bahkan agama yang kita jadikan pegangan gitu, secara objektif kan kemudian agama sekarang menjadi dalam tanda petik ya. Ini fenomena yang saya kira tidak kita harapkan, malah membuat agama itu jadi permusuhan. Jadi border ya. Ya jadi dari border, orang fanatisme dan sebagainya. Ternyata bola yang menyatukan, dan ada satu ayat yang dibacakan di opening ceremony itu, Al-Hujurat 13 itu yang begitu indah dibaca semua orang jadi dakwah. Ya ayyuhannas, saya sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan kita ini dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Aku jadikan kalian ini kemudian dari laki-laki dan perempuan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Bayangin 32 negara mewakili 5 benua bisa bersatu, guyub, rukun gitu. Dan yang menarik kemudian li ta'arufu gitu ya. Kita ini berbeda-beda bukan untuk saling menegasikan, bukan saling meniadakan, tetapi bukan untuk permusuhan, tapi untuk ta'aruf. Ta'aruf itu ya mengenal, saling mengisi, saling bekerja sama, memahami gitu. Dan inna akramakum indallahi atqakum, kira-kira kalau bahasa sederhananya, Allah akan lihat, Tuhan akan lihat siapa yang paling punya kontribusi kebaikan, itulah yang mulia di hadapan Tuhan. Ini ayat yang luar biasa. Maka kemudian di dalam dialog dua tokoh besar ini, Morgan Freeman seorang aktor Hollywood dengan anak yang secara fisik cacat, gitu ya, disabilitas, tapi kemudian mengabarkan rumah sejati itu rumah yang ada cinta. Rumah sejati itu rumah yang bisa menerima perbedaan menjadi sebuah keindahan. Itu kan value yang luar biasa di saat Rusia sama Ukraina sampai hari ini perang, di saat partai politik kemudian berantem, di saat banyak negara kemudian di apa ya, dalam tanda petik kemudian tidak bisa bersatu gara-gara suku, ras gitu, agama atau apapun. Ini poin yang menurut saya luar biasa gitu. Yang kedua, ada fenomena menarik Mas Rifki. Ada satu negara namanya Maroko, itu masuk semifinal. Ini pertama kali negara Afrika masuk semifinal 4 besar. Dan di setiap momen-momen mereka bertanding, secara skill mungkin tidak semumpuni ya Brazil, Messi, Argentina atau negara-negara Eropa, tapi ada kekuatan di balik skill, di balik dunia bolanya. Di setiap mereka mau bertanding, mereka selalu cium ibunya, yang diwakili misalkan sangat ekspresif oleh Achraf Hakimi, seorang pemain Maroko yang kemudian main di PSG itu selalu, dan setiap menang kemudian dia peluk ibunya. Ada energi seorang ibu gitu ya, itu memompa semangat yang melebihi mungkin batas-batas fisik seorang pemain yang harus main kadang-kadang harus sampai tendangan penalti itu kan sampai 120 menit, itu berarti 2 jam tambah ini kalau nggak kuat fisiknya, harus lari sekian belas kilometer dalam satu pertandingan. Kalau ada energi lain, ternyata energi seorang ibu itu dahsyatnya luar biasa. Itu fenomena yang kemudian banyak orang menangis gitu ya. Maroko kemudian memberikan inspirasi kepada dunia bahwa kalau Anda ingin sukses dalam bidang apapun, jangan lupakan orang tua, muliakan mereka terutama ibu. Dan itu secara teologis di agama kita kan luar biasa ya, bahwa ridhonya, senyumnya orang tua terutama ibu, bahkan ibu itu surga di bawah telapak kaki mereka. Yang tidak kalah penting gitu ya, ada fenomena tapi hampir semua pemain sepak bola juga menghadirkan itu ya karena ini semangat di luar itu ya, keluarganya gitu. Ternyata ada energi di luar energi apa ya, sportivitas, energi yang fisik gitu. Ternyata di keluarga, terutama orang tua. Dan yang ketiga, kita belajar kerja keras ya. Manjada wajada itu saya kira menjadi penting ya pelajarannya, bahwa kita cuma lihat 1 bulan, tapi persiapan mereka, kualifikasinya, kerja keras, mereka mengorbankan kadang pendidikan, dalam tanda petik ya, mereka fokus di dunia olahraga. Manjada wajada ya, barang siapa bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasil akhir yang terbaik. Kita apresiasi Prancis sama Argentina setelah bertanding final yang hampir 4 jam, kemudian sampai tos-tosan, sampai adu penalti, tetapi
semuanya bisa pulang dengan kepala tegak. Argentina wajar ya dengan bangga, tetapi Prancis mengatakan kami pulang dengan kepala tegak karena kalah dalam setelah mengerahkan segala effort mereka, dan kemudian hanya gara-gara kalah adu penalti. Jadi optimisme, kerja keras itu saya kira di dalam dunia olahraga menjadi kunci ya. Kalau kita punya optimisme, punya kerja keras gitu, tidak ada yang tidak mungkin. Dan yang paling penting saya kira yang menjadi pelajaran mental ya. Bahwa kemudian seseorang kalau sudah mentalnya kuat gitu, tidak ada yang tidak bisa diraih gitu. Bayangin Mas Rifki, kalau mentalnya nggak kuat, Argentina itu pertandingan pertama kalah. Dan kalahnya sama Arab Saudi lagi. Dan kemudian orang waduh gitu, Saudi punya Allah gitu, Argentina cuman punya tangan Tuhan gitu, cuman tangannya aja gitu. Dan akhirnya setelah kalah pertandingan pertama, 6 pertandingan selanjutnya dia menang. Ini kalau nggak punya mental juara gitu, nggak punya optimisme, nggak punya kerja keras ya akan rontok gitu. Jerman rontok gitu ya, bayangin Jerman, Spanyol rontok gitu ya. Negara-negara yang kemudian langganan menjadi juara, kemudian dengan satu dan lain hal kemudian ya kalah. Salah satu faktornya adalah mental juara. Ya, ada di antara yang menarik juga itu penonton atau yang hadir di stadion itu tidak boleh membawa atau bahkan minum minuman keras. Selain itu juga misalkan harus berpakaian ya wanita gitu, misalkan ya harus tertutup, paling enggak sopan gitu ya. Ya ada misalkan salah satu selebriti dari Argentina itu berjanji ketika final kalau misalkan Argentina menang dia akan membuka bajunya segala macam. Dan ternyata tidak boleh gitu setelah dia tahu. Nah, ini sesuatu yang mungkin berbeda dengan negara-negara lainnya. Itu bagaimana Ustaz? Ya itu yang sejak awal dikecam kan. Argentina Qatar tegas, mereka punya prinsip gitu ya, bahwa LGBT kan awal-awal kasus LGBT ya tidak boleh. Jadi yang pelangi itu nggak boleh. Bahkan ada analisa pokoknya tim-tim yang kemudian mendukung LGBT kalah dalam pertandingan itu, Swiss, Jerman dan sebagainya. Mereka tetap enggak gitu. Di negara kita LGBT di dalam agama kita tidak dibolehkan. Wow, itu dikecam, dibully, negara anti HAM dan sebagainya, tetapi kekeh. Yang kedua misalkan mereka mengatakan di negeri kami khamr gitu, minuman keras itu haram, maka tidak boleh di ruang-ruang publik kemudian meminum khamr. Kalau di ruang privat mah urusan masing-masing. Itu kekeh. Yang kedua, yang ketiga misalkan mereka tidak membolehkan pasangan yang non suami istri kemudian menginap bersama. Dan itu dikecam habis-habisan. Tapi yang luar biasa, Qatar dengan independensinya mereka kuat secara ekonomi, bisa menyelenggarakan kegiatan itu, walaupun kemudian salah satu sponsor dari minuman yang beralkohol minta kompensasi karena nggak bisa jualan, itu dikasih kompensasi $50 juta gitu. Tapi dia bayar untuk apa? Untuk menunjukkan ya komitmen, integritas, yang masalah ibadah, akidah itu nggak bisa ditawar-tawar. Lakum dinukum waliyadinnya itu harus bayar $50 juta misalnya. Karena nggak bisa jualan secara maksimal kan kompensasi itu. Saya kira itu pelajaran-pelajaran yang menarik ya. 1 bulan ini kita disuguhkan satu fragmen yang luar biasa. Kalau kita bisa ambil itu ibrohnya, hikmahnya, itu luar biasa Mas Rifki. Nah, sebagai pertandingan atau sebagai lomba atau sebagai untuk meraih piala gitu ya. Ini kan ada yang menang, ada yang kalah tentu saja. Ya, yang menang ya jangan sampai terbang, yang kalah jangan sampai tumbang, gitu kan kira-kira. Ya artinya ya kita boleh tetap optimis, tapi juga kalau kalah ya harus menerima kekalahannya gitu. Betul. Nah, di samping itu juga relatif kan dia walaupun tanpa alkohol gitu, ya malah pertandingan itu berjalan dengan tanpa tanpa perkelahian atau tanpa kerusuhan segala macam gitu. Ustaz niatnya seperti itu atau memang ya sebenarnya sama aja kayak gitu, atau kalau terjadi di negara lain bisa jadi lebih ya. Olahraga itu mengajarkan sportivitas. Bahwa di dalam pertandingan boleh gontok-gontokan, dalam arti ya biasalah tensi tinggi, karena terutama Argentina Belanda itu sampai 17 kartu Mas Rifki.
17 kartu, 15 kartu kuning, 2 kartu merah. Walaupun kemudian sampai di lorong masih ecek-ecekan, tapi kemudian udah biasa saja. Yang menarik, Mas Rifki, kalau memperhatikan pertandingan kemarin, bahkan sampai final pun di Indonesia nggak bakalan terjadi. Apa? Orang-orang pakai kaos Argentina itu berkerumun dengan tim dari Prancis. Oh, di kita bisa habis itu gitu. Salah kalau kita salah tempat. Kalau mania sama Persib kalau di sana biasa saja gitu, sportivitasnya gitu ya. Bawa olok-olokan sebagai apa ya, menurunkan mental gitu ya. Kiper Argentina itu sepanjang pertandingan diolok-olok supporter Prancis, tapi ya sudah gitu. Yang menarik kalau Mas Rifki lihat seremoni pembagian hadiah itu, ketika tim Prancis naik ke podium untuk mendapatkan medali perak gitu, di kanan kiri itu pemain Argentina kemudian berdiri dan kemudian memberikan applause gitu, memberikan penghargaan sama mereka, dan kemudian beberapa pemain ada yang merangkul dan sebagainya. Itulah olahraga begitu indah. Latar belakangnya beda, budayanya beda. Setelah 120 menit tapi kemudian sudah pertandingan selesai, nanti Messi ketemu lagi sama Mbappe di klub yang sama gitu. Itu biasa saja, walaupun selalulah ada meme-meme yang mengatakan wah Messi nanti dipecat sama PSG gitu. Atau kemudian segala macam, itu biasa saja. Tapi persaudaraan, sportivitas gitu, itu yang saya kira nomor satu. Walaupun biasalah ada tensi yang keras gitu, kemudian ada di pertandingan, setelah selesai gitu. Itu yang saya kira harus kita jadikan ya. Kita ini sudah pilpresnya udah 2019, sampai hari ini masih ada dua kelompok yang masih saling belum legowo dan sebagainya. Saya kira kita harus belajar banyak dari olahraga lah tentang. Oke, terakhir Ustaz. Ini belakangan terakhir banyak meme beredar dan cukup viral ya, tentang undangan tasyakuran dari Messi. Iya. Dan juga ada foto-foto Messi dengan BP gitu lagi sudah berdamai gitu di dalam satu bangku seperti momen-momen lebaran gitu. Nah, Ustadz diundang juga tasyakuran Messi? Hari Selasa, kalau salah hari ini kita syuting gitu, yang undang keluarga besar. Ya, itu saya kira bagian dari apa ya? Bagian dari keunikan, kemeriahan dari Piala Dunia, termasuk meme yang kemudian menggelitik kita ya. Tiba-tiba kemudian ada orang yang berpikir ketika Maroko berhenti di semifinal, tidak mau mengangkat, akhirnya tidak bisa mengangkat Piala Dunia dan menciuminya, dan mengatakan alhamdulillah memang Maroko dijaga oleh Allah. Jangan sampai nanti kalau jadi juara dunia mencium piala dan itu syirik gitu. Menciumi piala yang bukan Tuhan gitu. Jadi memang dijaga oleh Allah, Maroko itu kalah, jadi semuanya mengucapkan alhamdulillah. Meme-meme kayak gitu itu kan apa ya, bahwa kemudian beragama itu memang ya harus secara utuh ya, tidak bisa hitam putih seperti itu. Termasuk seorang ustadz yang dengan tegas mengatakan saya gitu termasuk orang kafir, nggak boleh mengidolakan pemain yang kafir, nggak boleh itu. Siapa saja ini tauhid gitu. Logatnya ini tauhid, nggak bisa mengidolakan, menyayangi orang yang bukan Islam, itu kafir. Dengan argumen al-waro al-baro. Iya, kafir itu nggak bisa. Jadi ya agak susah. Sementara Rasulullah aja punya dokter seorang Yahudi bertahun-tahun, gimana gitu. Rasulullah kemudian menyayangi orang-orang yang kemudian seharusnya Rasulullah meminta untuk, bayangin Rasulullah itu diminta untuk mengecam, bahkan seorang malaikat minta izin untuk menghancurkan penduduk Taif kan, kafir gitu, bukan hanya kafir gitu, tapi memusuhi Nabi, tapi Nabi malah mendoakan mereka. Saya bingung kadang-kadang ada, tapi itulah fenomena pemahaman agama orang berbeda-beda. Yang paling penting ayo kita saling menghormati. Kemudian pendapat orang yang berbeda-beda, lihatlah perbedaan sebagai buah keindahan. 5 benua, 32 negara, semuanya bersatu untuk satu tujuan, tetapi tetap sportivitas. 2026 48 tim, lebih banyak lagi Mas Rifki, itu tetap olahraga termasuk bola menyatukan. Ayo, agama yang mestinya jadi nilai-nilai dasar semua umat manusia mestinya lebih bisa menyatukan dibandingkan masa kalah sama sepak bola. Saya kira poin-poin itu yang penting. Terima kasih Ustadz. Yang pasti
Argentina, Prancis maupun mereka yang ada di klub-klub yang bertanding di Piala Dunia ini tidak pernah mengalahkan Indonesia. Ya, ya. Ya kita mari. Itu luar biasa Iya, Pak Ustadz. iya. Mari kita syukuri. Mari kita tetap gitu, jangan pernah mau bertanding sama Argentina biar nggak pernah kalah. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mas Nabi. Terima kasih para pemirsa. Ya, setiap peristiwa, ya apalagi Piala Dunia ini tentu banyak hikmah di baliknya. Nah, tinggal kita tarik apa pelajaran penting darinya, ya khususnya dalam hal sportivitas, dalam hal optimisme, dalam hal apa saling memahami dan mempersatukan, dan juga saling mensupport gitu ya. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.